Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Allah yang mengatur jodoh kita. Masalah jodoh itu saya ibaratkan dengan buah. Buah itu akan masak kalau sudah tiba waktunya. Kalau buah belum masak, rasanya akan masam. Dan kalau masam, mungkin buahnya tidak akan termakan, sebab selain bergetah, buah yang belum masak dapat membuat sakit perut. Jadi, menunggu jodoh itu tiba itu ibarat kita menunggu buah yang akan masak nanti akan tiba sendiri. Kemudian beliau melanjutkan dawuhnya, kita tidak boleh berprasangka buruk, misalnya, kok jodohku lambat, tapi kembalikan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah lah yang menentukan jodoh kita. Jodoh yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kelak akan datang kepada kita. Allah lah yang mengatur jodoh kita. Kita juga tidak boleh berprasangka buruk dan menyalahkan orang lain. Yang penting, jangan berputus asa memohon kepada Allah atau berdoa. Untuk pemudi, paling penting kriteria calon suami itu semangat bekerja, bertanggung jawab, tidak meninggalkan sholat 5 waktu, dan mau mendekati ulama dan orang-orang soleh. Insya Allah akan membawa kebaikan, baik di duniawi maupun ukhrawi. Yang masih single, semoga segera mendapatkan jodoh yang membawa maslahah dunia dan akhirat. Salah satu kemuliaan seorang wanita adalah dibersunting oleh laki-laki soleh. Terlebih dari lelaki soleh memiliki misi dan visi dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun karena sebab ikhtiar. Contoh sakinah, mawaddah, dan rohmah akan muncul jika seseorang sudah ikhtiar untuk menikah. Saya sarankan bagi yang belum menikah, sebaiknya pelajari dulu apa itu pengertian sakinah, mawaddah, dan rohmah. Persiapan mulai sekarang bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, sebab kelak perilaku anak itu kurang lebihnya akan meniru perilaku orang tuanya. Jangan pontang-panting minta anak soleh solehah setelah jabang bayi lahir, tapi mintalah mulai sekarang. Mintalah secara istiqomah kepada Allah agar kelak dikasih pasangan yang soleh atau solehah, serta diberikan anak yang juga soleh dan solehah yang mampu menjawab tantangan bangsa dan negara. Syarat utama dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah itu adalah seorang suami sudah siap menjadi bapak sebelum menjadi bapak. Sedangkan istri sudah siap menjadi ibu sebelum menjadi ibu. Oleh karena itu, bagi seorang lelaki, carilah wanita yang sudah tampak jiwa keibuannya. Begitu juga dengan wanita, carilah lelaki yang berjiwa kebapakan. Ada seseorang yang bertanya kepada Habib Lutfi, akhir-akhir ini banyak sekali perceraian, terutama di kalangan para artis. Ada yang bertahun-tahun menikah, tiba-tiba cerai. Ada pula yang baru beberapa hari menikah langsung cerai. Sebenarnya, apakah hakikat perjodohan itu? Terus, bagaimana menjaga hubungan rumah tangga serta bagaimana kriteria memilih pasangan itu? Kemudian Al-Habib Lutfi menjawab, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita itu adalah memilih suami yang soleh atau istri yang solihah. Sebisa mungkin, taatilah perintah tersebut tanpa berpikir sampai kapan jodoh kita itu bertahan. Banyak sekali kriteria yang dipilih seseorang, misalkan kecantikan, kegantengan, pangkat, harta, dan lain-lain.
tapi pilihlah pasangan yang memiliki kualitas bagus dalam hal ibadah dan akhlak. Sedangkan masalah harta itu nomor 3. Rasulullah menjamin kalau seseorang mendahulukan hal demikian, kelak kehidupan suami akan dimudahkan, ringan, lapang, dan tanpa beban. Perlu diketahui, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan datang tanpa usaha dari anggota keluarga, dan kesalehan anggotalah yang diperlukan dalam mengarungi gelombang kehidupan rumah tangga. Sedangkan aktivitas lainnya itu hanyalah sarana pelengkap saja. Jadi, kesalehan para anggota keluargalah yang dibutuhkan dalam mengarungi gelombang kehidupan. Habib Lutfi memberi amalan supaya mendapatkan jodoh, yaitu sehabis sholat subuh membaca surah Al-Fajr. Amalan ini bersifat umum atau dapat diamalkan siapa saja. Oleh karena itu, kalau amalan ini dilaksanakan dan ditanyai orang lain, tolong dikasih tahu sumbernya. Amalan ini dari Habib Lutfi bin Yahya, ini boleh diamalkan siapa saja.